Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Sekolah MADK yaitu Ustaz Haji Abdul Syakur STM MAG. Saya hormati selaku Wakil Kepala Sekolah beserta jajaran STM SPD. Dan yang saya hormati selaku pembina OSIS Ustaz Asbel Sidiki Sarjana Sosial. Dan tak lupa teman-teman dan adik kelasku yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan perkataan kita berkumpul bersama-sama di sini dalam rangka acara Komen School itu apa sih, Kak? Kenalan OSIS MA NSU KUI. Yang bertujuan untuk mengenal satu sama lain serta ingin menjelaskan segala bahasa saja yang ada di MADK. Tak lupa salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad serta para sahabatnya, keluarganya, dan kita insyaallah diakui sebagai umatnya yang mendengar syafaat kelak dari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya kami di sini, kami selaku pembawa acara, saya Fika Paudia dan ini teman saya Mas Fadila. Izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada kali ini. Acara yang pertama yaitu 1. Pembukaan, 2. Sambutan oleh pembina OSIS, 3. Sambutan oleh ketua OSIS, 4. Pengenalan para pengurus OSIS MADK, 5. Pemaparan eskul, 6. Penjelasan tentang virtual dan pertanyaan, dan 7. Penutup. Langsung saja ke acara pertama yaitu pembukaan. Sebelum acara ini kita mulai, ada baiknya kita mengucapkan basmalah agar dari awal sampai akhir diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh pembina OSIS kita, yaitu Kak Hasbi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa min khalqihi wa tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Kepala Madrasah Aliyah Al Khairat Mukarram Al Ustaz Haji Abdul Syakur STHI MAG, para dewan guru, para peserta didik, teman-teman pengurus OSIS yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita curahan nikmatnya serta hidayahnya sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan walafiat dan juga masih bisa menjalankan pembelajaran jarak jauh, karena memang di masa pandemi ini kita harus stay safe, stay home dimanapun berada, tapi tidak lepas dari aktivitas sewajarnya kita sebagai peserta didik MADK Al Khairat. Salawat dan keliling salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, wabil khusus kita sebagai umatnya senantiasa selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman peserta didik khususnya kelas 10, hari ini teman-teman OSIS berupaya untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan apa sih OSIS itu. Jadi teman-teman jika berminat aktif di organisasi intrasekolah yang dinamakan dengan OSIS ataupun aktif di eskul, teman-teman bisa melihat dari video ini, karena teman-teman OSIS berupaya untuk memperkenalkan dirinya kepada teman-teman dan juga khalayak ramai di luar dari sekolah MADK Al Khairat, bagaimana kinerja dan progres reportnya, bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya positif dan melakukan kinerja-kinerja kerja, program kerja yang telah dicanangkan beberapa tahun yang lalu. Nah, hari ini OSIS sebagai supporting system untuk teman-teman, bagaimana untuk mensupport teman-teman aktif di MADK Al Khairat. Jangan pernah lewatkan, jangan pernah sampingkan program kerja ataupun OSIS yang ada di MADK Al Khairat. Saya pribadi menghimbau ataupun mensupport teman-teman OSIS untuk bekerja lebih keras lagi, karena apa? OSIS adalah sebagai role model dari teman-teman semua yang ada di MADK Al Khairat khususnya, karena memang tidak semua yang menjadi OSIS berkecimpung, tidak semua siswa yang berkecimpung menjadi OSIS.
Karena saya yakini OSIS adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang sanggup, orang-orang yang mampu menggerakkan kinerja ataupun menjalankan roda-roda organisasi yang ada di OSIS. Mudah-mudahan video ini, perkenalan ini yang dinamakan Koma Enskui bisa memberikan support bagi teman-teman ketertarikan eskul dan juga aktif di OSIS. Sekian dari saya, mohon maaf atas kehilafan dan kesadaran saya. Ihdinas shiratal mustaqim, Allahumma fiqh al-aqwatorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua OSIS MADK yang akan disampaikan oleh Khairul Ikhwan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat iman, Islam, sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di acara ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada bimbingan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benar seperti ini. Yang saya hormati Kiai Haji Ustadz Abdul Syakur STHI selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Dairul Khairat. Dan saya hormati Miss Neneng Nur Hayati SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Dairul Khairat. Yang saya hormati Kak Hasbi Ashimiki SOS selaku Pembina OSIS Madrasah Dairul Khairat pada masa bakti 2019-2020. Perkenalkan, nama saya Khairul Ikhwan. Saya perwakilan dari anggota OSIS untuk menjelaskan apa sih itu OSIS. OSIS adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari sekolah menengah, yaitu sekolah menengah pertama ataupun SMP, sekolah menengah atas ataupun SMA. Definisi OSIS. OSIS merupakan singkatan dari organisasi siswa intrasekolah yang bisa dijelaskan menjadi 4 bagian. Yang pertama, organisasi. Organisasi merupakan kelompok kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu adalah siswa. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan. Yang ketiga, intra. Intra yaitu berada di dalam dan di antara siswa. Dan yang keempat yaitu adalah sekolah. Sekolah adalah satuan pendidikan tempat menyelenggarakan KBM. Nah, di MA Dairul Khairat ini ada 10 bidang OSIS dari 22 seluruh anggota yang disertai dengan pembina OSIS kita yaitu Kak Hasbi. Dan di antara 10 bidang OSIS itu terdiri dari OSIS inti. OSIS inti yaitu ada ketua OSIS, wakil ketua OSIS, sekretaris, dan bendahara. Setelah itu ada bidang. Bidang yang pertama yaitu bidang kedisiplinan. Yang kedua bidang kerohanian. Yang ketiga bidang muhadharah. Yang keempat bidang kesenian. Yang kelima bidang paskibra. Yang keenam bidang jurnalistik. Yang ketujuh bidang UKS. Yang kedelapan bidang olahraga. Yang kesembilan bidang peralatan. Dan yang terakhir yaitu bidang pengembangan kompetensi. Nah, itulah bidang-bidang yang ada pada OSIS Madrasah Aliyah Dairul Khairat masa bakti 2019-2020. Setelah ini bakalan ada pemaparan atau penyebutan masa jabatan dan bidang dia tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke acara keempat, yaitu pengenalan para pengurus OSIS MADK masa bakti tahun 2019 dan tahun 2020. Mari sama-sama kita dengarkan siapa aja sih yang ngurus di OSIS itu, siapa aja, biar kakak-kakaknya aja kenal, bisa jadi cinta gitu misalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ikhwan, biasa dipanggil Ikhwan. Jabatan saya di OSIS yaitu adalah ketua. Tugas saya sebagai ketua yaitu memimpin organisasi dengan baik dan insya Allah bertanggung jawab, mengambil kesepakatan dalam organisasi dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Pengalaman saya yaitu saya pernah menjabat sebagai OSIS kesenian waktu saya kelas 10 dan alhamdulillah saya dikasih kepercayaan. Sekarang ini saya dikasih menjadi ketua OSIS. Selain itu pengalaman saya juga aktif dalam organisasi remaja masjid maupun aktif
dalam eskul marawis, hadroh maupun seni yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilah. Jabatan saya di OSIS selaku Wakil Ketua OSIS MADK. Dan tugas saya ini sebagai wakil itu membantu kinerja ketua. Yang kedua, menggantikan ketua apabila ada halangan. Dan yang ketiga, membantu ketua dalam memberikan keputusan. Dan pengalaman pribadi saya di OSIS ini, sebenarnya dari saya SMP saya belum pernah namanya ikut dan organisasi OSIS ini. Namun ketika saya di Aliyah ini, saya dapat belajar bagaimana caranya berorganisasi yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Fauzia, biasa dipanggil Tika. Jabatan saya di OSIS adalah sebagai sekretaris. Tugas saya saat menjadi sekretaris adalah bertindak sebagai penulis untuk mencatat poin-poin dalam kertas. Dan poin-poin tersebut akan saya pindahkan ke dalam buku besar. Dan buku besar tersebut nantinya akan berisi tentang poin-poin atau inti dari rapat tersebut. Terus pengalaman saya di OSIS bukan hanya di EMA saja, saya juga pernah terpilih sebagai OSIS di MTS Daerah Khairat, namun pada bidang yang berbeda. Pada saat di EMA saya terpilih menjadi OSIS bidang kompetensi pada 10. Pada saat kelas 11 saya terpilih menjadi sekretaris. Kalau di MTS saya terpilih menjadi bidang perkuliahan. Sebat dah pokoknya jadi OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia, biasa dipanggil Amel. Di OSIS ini saya menjabat sebagai bendahara. Di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas seorang bendahara. Bendahara itu berkaitan dengan keuangan. Yang pertama, bertanggung jawab atas keuangan yang berada di OSIS. Kedua, mencatat pemasukan serta pengeluaran uang yang berada di OSIS. Yang ketiga, memiliki bukti atas pengeluaran yang terjadi di OSIS berupa kwitansi ataupun agar tahu barang apa saja yang dibeli dan berapa jumlah harga yang keluar. Segitu saja penjelasan dari saya tentang tugas seorang bendahara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Aulia Fitri. Can you call me Alo? Hai Al. Di OSIS, jabatan saya sebagai OSIS kedisiplinan. Tugas saya biasanya menjaga gerbang dan mencatat murid yang telat dari dan sampai waktu yang telah ditentukan. Juga mengecek kedisiplinan siswa-siswi dalam seragam dan mengikuti peraturan. Dan saya sendiri juga harus disiplin. Pengalaman pribadi saya, sebelum di MA, saya terpilih menjadi OSIS di MTS dengan bidang yang berbeda. Saya sendiri pun ikut eskul paskibra dari MTS sampai sekarang dan sudah mengikuti lomba sebanyak kurang lebih 6 kali dan mengikuti pengibaran di sekolah 3 kali. Pada pengibaran tahun kemarin, saya terpilih menjadi baki dan kadang saya juga mengikuti seminar-seminar dan masih banyak lainnya. Oh iya, untuk kalian di sekolah jangan cuma datang belajar pulang doang ya, harus aktif biar sekolahnya nggak membosenin. Sekian, terima kasih, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafardian Saputra, bisa dipanggil dengan Dafa. Saya di OSIS menjabat sebagai OSIS kedisiplinan. Tugas saya selama di OSIS kedisiplinan sering mencatat nama siswa-siswi yang datang terlambat ke sekolah di depan pintu gerbang, serta memeriksa kerapian seragam dan mencontohkan siswa dengan seragam yang rapi dan baik. Pengalaman pribadi saya ketika di OSIS kedisiplinan, saya pernah ditegur oleh kakak kelas karena saya kurang tegas. Dan saya juga pernah mengikuti eskul futsal yang telah menjuarai sekolah ketika turnamen. Dan mengikuti lomba pramuka di cabang Kuartir Jakarta Barat dan menjadi ketua kelas. Mungkin hanya itu saja pengalaman pribadi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dapat, panggilannya Dapat. Saya memperkenalkan diri sebagai pengurus dari bagian kerohanian. Berdiri saya di sini untuk menceritakan pengalaman pribadi saya. Di daerah ini saya mendapat ilmu banyak, contoh seperti Marawi, saya bisa belajar dan bisa mengikuti sebagai organisasi yang baik.
Dan pengalaman pribadi saya di luar itu mengikuti lomba pidato, tapi tidak memenangkan, tapi saya berbangga bisa hadir dalam pertandingan itu. Tapi di situ saya terus bergiat untuk belajar menjadi yang terbaik lagi. Semua salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. Saya menjabat sebagai OSIS kerohanian. Tugas saya di OSIS kerohanian yang pertama, membuat jadwal setiap sebulan sekali untuk kegiatan tadarus. Yang kedua, mengumpulkan uang amal setiap hari Jumat pada setiap kelas. Yang ketiga, memberikan hukuman kepada siswa-siswi yang datang terlambat berupa sholat duha dan tadarus. Yang keempat, penanggung jawab atas acara Khatmil Quran yang diadakan oleh pihak sekolah pada setiap sebulan sekali. Yang kelima, mengadakan dan memperingati acara besar Islam. Pengalaman pribadi saya, sebenarnya saya baru kali ini dipilih sebagai OSIS di MA Dail. Nah, terus saya pernah mengikuti kegiatan FKOMA yang merupakan kegiatan perkumpulan perwakilan MA swasta se-Jakarta Barat dan se-Jakarta Selatan. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Karim. Saya dari bidang muhadharah, yaitu muhadharah itu sejenis pembelajaran ceramah atau orator. Tugas saya di bidang muhadharah yaitu setiap hari Kamis melaksanakan muhadharah dan membuat jadwal setelah muhadharah untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Lia. Saya dari OSIS bagian muhadharah. Kegiatan saya di OSIS muhadharah adalah merekap nama-nama siswa untuk dijadikan absen yang akan diabsenkan di setiap hari Kamis. Saya akan menentukan para pengawas di setiap hari Kamis di kegiatan muhadharah. Selain itu, saya juga suka ikut sama OSIS bidang kedisiplinan, sekretaris, dan bendahara untuk memeriksa kedisiplinan para siswa dari mulai kuku, kaos kaki, dalaman kerudung, dan lain sebagainya. Pokoknya tugas saya itu yang bersangkutan sama yang namanya muhadharah. Mengenai pengalaman, sebenarnya saya bukan hanya di MA saja menjadi OSIS. Saat MTS pun saya menjadi OSIS. Di kelas 7 saya menjadi OSIS bidang kepermukaan, di kelas 8 saya menjadi OSIS bagian sekretaris. Selain OSIS, saya juga mengikuti satu eskul yaitu kaligrafi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Khairul Marif, dipanggil Koer. Saya menjabat sebagai OSIS Paskibra dan tugas saya di OSIS yaitu membantu kinerja partner saya. Pengalaman pribadi saya itu pernah lomba di MA16 dan MTS 2 dan juga mengibar bendera di MA Dail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fahrija Pratama, panggil aja Rijal. Jabatan saya sebagai OSIS kesenian. Tugas saya menangani eskul yang berkaitan dengan kesenian seperti hadro dan marawis. Pengalaman pribadi saya dari kelas 10 sebelum saya masuk OSIS, saya sudah mengikuti kegiatan eskul seperti marawis, hadro, dan lain-lain sampai sekarang. Makanya saya sekarang terpilih menjadi OSIS kesenian. Pada waktu itu, tepatnya kelas 10, saya mengikuti latihan marawis di Balai Latihan Kesenian. Di sana saya diajarkan berbagai macam ilmu tentang marawis. Dari saya tidak bisa bermain marawis sampai saya bisa bermain marawis. Dan ilmu-ilmu yang diajarkan di sana saya kembangkan di eskul MA Dail Khairat. Di luar sekolah saya juga mengikuti tim hadro Banjari dan sering mengikuti berbagai macam perlombaan. Ya, walaupun belum pernah menang juara 1 sih, tapi saya bangga karena sudah mengikuti berbagai macam perlombaan hadro Banjari. Selain saya mengikuti eskul hadro dan marawis, saya juga mengikuti eskul futsal dan lain-lain lah. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Yuliani, biasanya dipanggil Tiara. Jabatan saya di OSIS sebagai OSIS kesenian. Tugas saya biasanya mengkoordinasi kegiatan tari dan membantu kakak pelatih dalam berjalannya waktu pelatihan. Selain itu, saya juga mengurus
ekskul kesenian lainnya seperti marawis, hadro, dan kaligrafi. Pengalaman pribadi saya, sebenarnya saya nggak pernah sih dipilih jadi OSIS. Baru kali ini saya dipilih jadi OSIS di bidang kesenian. Sebelum dipilih jadi OSIS, saya udah lebih dulu mengikuti ekskul tari, mengikuti lomba, dan sebagainya. Selama jadi OSIS pun dapatkan pengalaman, saya jadi mengerti apa itu artinya bertanggung jawab, menghandle siswi-siswi untuk latihan, dan mengatur jadwal latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sultan Semiullah, bisa dipanggil Irsyad. Saya menjabat di OSIS olahraga. Tugas saya adalah mencari lapangan dan menyiapkan peralatan untuk berlatih. Seperti contohnya latihan futsal, latihan bulu tangkis dan bola voli dan lain sebagainya. Pengalaman pribadi saya, sebenarnya saya baru menjabat di OSIS olahraga. Akan tetapi saya sebelum menjadi OSIS olahraga, saya sudah mengikuti ekstrakurikuler yaitu futsal. Di sesi tersebut saya mendapat pengalaman yang positif lah, bisa berbaur dengan guru-guru dan teman-teman. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Febriansyah. Saya OSIS di bidang olahraga. Contohnya seperti futsal dan yang lainnya. Pengalaman pribadi saya, sebenarnya ini pertama kalinya saya menjadi OSIS, dan sebelum saya menjadi OSIS, saya sudah mengikuti eskul futsal terlebih dahulu. Nah, saya juga pernah mengikuti turnamen antar sekolah di sekolah-sekolah ternama. Selain mengikuti eskul futsal ini, saya juga mengikuti eskul yang lainnya seperti eskul hadroh dan eskul marawis. Sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Narmana Setian. Jabatan saya sebagai OSIS UKS. Tugas saya menangani orang sakit dan mengecek obat-obatan. Pengalaman pribadi saya, sebelum menjadi OSIS di MA, sebelumnya saya juga pernah menjadi OSIS di MTS. Kelas 7 menjadi OSIS UKS juga, dan kelas 8 menjadi OSIS sekretaris. Sekian dari... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian. Jabatan saya di OSIS sebagai OSIS bidang UKS. Tugas saya biasanya mengecek obat-obatan dan menangani orang sakit, seperti saat upacara. Nah, biasanya kan ada aja yang pingsan. Nah, itu langsung saya tangani. Dan pengalaman pribadi saya, sebenarnya sih saya baru pertama kali menjadi OSIS, dipilih di MA ini. Dan selain menjadi OSIS, saya mengikuti eskul-eskul sekolah ini, yaitu eskul Paskibra dan Kiroat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Yuham, dipanggil Rifki. Saya menjabat menjadi OSIS jurnalistik. Tugas saya selama menjadi OSIS jurnalistik yaitu memfoto saat event besar seperti Potmin, Maulid Nabi, dan Musibah. Pengalaman pribadi saya juga baru menjabat menjadi OSIS di MA Daya Khairat, dan saya juga mengikuti ekskul futsal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Nanda, atau sering dipanggil Nanda. Di sini bidang saya yaitu jurnalistik. Saya akan jurnalistik itu bidangnya ngapain aja, nanti di ekstrakurikuler dijelaskan. Terus di sini saya akan menceritakan pengalaman saya di bidang jurnalistik. Bidang jurnalistik pengalaman saya yaitu, saya dulu misalnya saya nggak bisa foto nih, misal saya tidak bisa megang kamera. Setelah saya mempelajari dan ikuti OSIS bidang jurnalistik, saya dapat mempelajari kamera dan moto sendiri juga bisa dengan cara tersendiri, dan hasilnya itu bagus. Jadi bidang jurnalistik itu lumayan enak, bagus, mantap. Sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Dia Sasmita Hakim, bisa dipanggil Mika atau enggak Dia. Saya menjabat sebagai OSIS kompetensi. Tugasnya untuk membantu siswa-siswi mengembangkan bakat yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Biasanya setiap hari Senin kita akan mengadakan literasi. Setelah membaca buku, kita akan menulis kembali apa yang telah kita baca. Pengalaman berorganisasi saya selama ini adalah pernah menjabat sebagai sekretaris OSIS saat SMP selama 2 tahun dan juga pernah menjadi OSIS kompetensi di MA Dail Khairat ini. Saya juga ikut serta dalam perkumpulan perwakilan OSIS Madrasah Aliyah swasta se-Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, yaitu FKOMA. Dan saya juga pernah mengikuti lomba tari kreasi kelompok di Banten dan alhamdulillah pernah menang juara harapan 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung ke acara kelima, yaitu pemaparan sekolah-sekolah yang ada di Merdeka. Jadi, mari kita dengarkan pemaparan sekolah-sekolah yang akan dibacakan oleh kakak-kakak sekalian, akan disampaikan agar kelas adik-adik kelas 10 dapat memilihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwi Fitri Dan saya Evi Fauzia. Kami di sini perwakilan dari SD Paskibra Ingin memperkenalkan kalian tentang Paskibra. Apa itu Paskibra? Kalau kepanjangan sih pasukan pengibar bendera. Apa iya Paskibra hanya untuk pengibar bendera saja? Enggak dong. Di dalam SD Paskibra kita belajar PBB bukan untuk pengibar saja, bisa mengikuti LKBB atau lomba keterampilan baris berbaris. Kalian tahu gak sih perbedaan mibar dengan LKBB? Kalau mibar selain PBB ada formasi, sedangkan LKBB selain PBB dan formasi ada variasi. Jadi mibar hanya 2, PBB dan formasi, sedangkan LKBB ada 3, PBB, formasi dan variasi. Di dalam Paskibra, PBB ada 2 macam, yaitu PBB tempat dan PBB berjalan. For your information, baju untuk mibar dan LKBB itu berbeda. Kalau baju mibar namanya PDU atau pakaian dinas upacara seperti ini dan atribut-atributnya. Kalau LKBB kita memakai kostum dan atribut-atributnya. Untuk latihannya, Paskibra latihan dalam seminggu 1 kali, yaitu hari Jumat dari jam 2 siang sampai setengah 5 sore. Tetapi kalau kita mau tampil di suatu event, kita bisa latihan dalam seminggu 3 sampai 4 hari, bahkan lebih. Nah, kalian tahu gak Paskibra ini udah tampil di mana aja? Kalau dalam perlombaan kita baru tampil sekali, itu di SMA Yadika 5 Joglo, dan kita mendapati juara cara ketiga. Kita memang jarang sekali ikut lomba karena kurangnya SDM atau sumber daya manusia. Tapi kita sering tampil di lingkungan sekolah, seperti pada saat yang school dan pengibaran. Kita juga kemarin tampil di acara Jambore Eskul keempat. Waktu pengibaran tahun 2019 ada siswa dalil yang mewakili sekolah untuk mengibar di kantor Kementerian Agama. Jadi untuk kalian yang memiliki cita-cita menjadi paskibraka, kalian bisa mengikuti seleksi-seleksi di PPI. BTW, kalian tahu gak siapa pelatih Paskibra MA Dail Khairat? Pelatih Paskibra kita itu namanya M. Aufa Ahdi. Beliau alumni di MTS Dail Khairat. Kalau kalian mau kenal lebih jauh dengan Paskibra dan pelatihnya, yuk kalian silakan mengikuti eskul Paskib agar kalian juga bisa aktif di sekolah. Sekian pemaparan eskul dari kami, eskul Paskibra. Semoga dari kalian banyak yang minat ya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ihwan. Saya akan menjelaskan eskul Marawis. Dan saya Faryal Pratama, saya akan menjelaskan tentang eskul Hadro. Kak, mau tanya dong, Hadro itu apa sih? Hadro termasuk alat musik Islami yang berkembang di antar kota maupun di wilayah kita sendiri. Hadro itu terbagi menjadi 2, yaitu Hadro Kreasi dan Hadro Banjari. Perkembangan Hadro di Dail itu gimana, Kak? Perkembangan Hadro di Dail itu, alhamdulillah, Hadro MA Dail sering tampil di acara-acara Islami maupun di acara-acara yang ada di Dail Khairat.
Kan dalam satu grup itu terdiri berapa orang sih? Kalau dalam satu grup itu terdiri dari 10 orang. Bagian-bagian pemukul yang ada di hadro itu, yang pertama ada masteran cowok, yang kedua ada masteran cewek, ketiga ada golongan cowok, yang keempat ada golongan cewek, yang kelima bass, yang keenam vokal utama, yang ketujuh ada vokal suara 1, yang kedelapan ada vokal suara 2, yang kesembilan ada vokal suara 3, dan yang ke-10 ada vokal bass. Semoga kalian tertarik di Eskul Marawis maupun di Eskul Hadro ini. Dari inti OSIS bidang kesenian itu adalah memajukan dan mengembangkan Eskul Marawis dan Hadro dan kesenian lainnya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang ekskul tari. Nama saya adalah Dia Mutakim dan partner saya. Nama saya Tiara Yuliani. Kalian pasti tahu kan apa itu tari. Nah, di MAD Karet ini juga ada ekskul tarinya loh. Nah, Kak, kita tuh ekskul tari ngapain aja sih? Kita itu di sini belajar tari saman atau tari ratu jaro sama belajar tari kreasi. Oh, kalau gitu tari kreasi itu apa, Kak? Tari kreasi itu jenis tarian tradisional yang diinovasi dengan gerakan, alat pengiring atau properti yang digunakan. Kalau gitu kita pernah mengikut lomba apa tidak? Kita pernah mengikuti lomba saman 2 kali, sama pernah mengikuti lomba kreasi di Banten 1 kali. Terus kakak ini pakai baju apa nih sekarang? Pakai baju apa ya? Pakai baju ratu jaro. Ratu jaro untuk tarian saman. Oh, tarian saman. Jadi kalau saman tuh kurang lebih pakainya kayak gini. Iya dong. Harus make up. Ya iyalah. Kan kita pernah ikut lomba nih. Kita pernah nggak tampil di sekolah atau acara-acara tertentu? Kita pernah tampil di sekolah buat acara Pesturama, Mapsiba, sama perpisahan. Kalau buat acara-acara kayak gitu, kita biasanya tampil berapa kali, Kak? Kalau di Pesturama sih kita cuma tampil sekali, tapi buat di Mapsiba sama perpisahan kita tampil 2 kali. Tarian yang ditampilkan itu tari saman sama tari kreasi. Terus ada nggak prestasi yang udah selama ini tari dapetin dari kegiatan-kegiatan tersebut? Kita pernah mendapatkan piala harga tertentu pas waktu kita lomba kreasi di Banten. Oh gitu. Jadi selama ini kita belajar banyak sekali di ekskul tari. Kita bukan sekedar belajar hanya gerakan dari satu daerah, tapi kita belajar banyak gerakan atau tarian dari daerah-daerah lain. Bagi teman-teman kelas 10 yang ingin mengetahui lebih banyak atau lebih dalam tentang tari, silakan masuk ke ekskul tari. Pokoknya di ekskul tari tuh mantep udah. Jalan-jalan gratis juga. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan OSIS Futsal, kami akan mengenalkan kalian tentang ekskul futsal. Kalian pasti tahu dong ekskul futsal itu apa sih? Nah, futsal itu adalah sebuah permainan yang sama dengan sepak bola. Namun bedanya dengan sepak bola adalah futsal ini hanya membutuhkan 5 orang saja untuk bermain. Dan beda dengan sepak bola yang harus membutuhkan 11 orang dan peraturannya pun juga beda. Mika, saya mau nanya, kan kalau misal futsal itu kan ada yang namanya latihan, turnamen, sama sparring nih Kak. Saya mau nanya nih, untuk futsal dari sendiri nih latihannya kapan aja sih Kak? Dan berapa kali dalam seminggu? Nah, kita itu latihannya seminggu 2 kali, di hari Rabu dan hari Jumat. Di hari Rabu itu di jamnya jam 4 sampai jam 6. Kalau di hari Jumat kita itu latihannya dari jam 2 sampai jam 4. Oh gitu Kak. Pasti setiap nggak mungkin dong cuman latihan doang. Pasti ada mengikuti sebuah perlombaan, turnamen gitu. Untuk dari sendiri nih, futsalnya ini pernah
ingin ikut turnamen di mana aja sih? Nah, kita itu sudah mengikuti turnamen di antar sekolah yang ternama lah. Contohnya kayak SMA Negeri 95, 416, MA Alpala, dan lain-lainnya lah. Nah, kita pernah mendapat juara harapan 1 di sekolah 95 dan di MA Alpala. Boleh tahu nggak Kak, nama pelatihnya tuh siapa aja sih? Nah, nama pelatih kita itu Coach Wildan nama Coach Agus. Nah, Coach Wildan itu dari alumni Dail Hoirot. Nah, gimana tadi? Seru kan ikut eskul futsal ini? Kalau misalnya kalian tertarik dengan eskul futsal ini, langsung aja ya kalian masuk eskul futsal. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini mau memperkenalkan sama kalian kalau di MA Dail Hoirot itu ada yang namanya eskul kaligrafi. Mungkin udah nggak asing ya sama yang namanya kaligrafi, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada yang lupa atau emang benar-benar nggak tahu. Supaya lebih tahu apa sih kaligrafi itu, kan dulu kaligrafi adalah salah satu jenis karya seni rupa yang menekankan keindahan yang terdapat pada bentuk-bentuk huruf yang telah dimodifikasi atau digayakan sehingga mempunyai nilai yang estetika. Setelah mengetahui apa itu kaligrafi, kita juga bakal kasih tahu ke kalian apa manfaatnya kalau kita ikut kaligrafi itu. Yang pertama, menjaga Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, untuk menyalurkan kemampuan seni seorang muslim dan muslimat. Yang ketiga, mempermudah dalam menghafal Al-Quran. Nah, yang keempat, melatih kesabaran. Yang kelima, menambah kecintaan kepada ayat Al-Quran. Yang keenam, membuat ayat Al-Quran, sunnah, dan bahasa Arab tersampaikan dengan benar. Yang ketujuh, meningkatkan kreativitas. Nah, yang kedelapan, kalau kita udah mahir dalam kaligrafi, kita bisa dapat penghasilan yang nominalnya itu nggak dikit. Kaligrafi ini mulai aktif di tahun 2019 lalu. Jadi buat anak madrasah yang cinta dengan seni yang melibatkan dengan Al-Quran, yuk buruan gabung di eskul kaligrafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrahmana Setian dengan partner saya yang bernama Nama saya Brilian. Nah, kami akan membahas tentang qiraat. Qiraat ini berhubungan dengan Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci umat Islam yang harus dan wajib dibaca oleh orang yang beragama muslim. Dan agar kita mendengarkan dan membacanya dengan enak, nyaman, dan tenang itu ada caranya. Wow, gimana tuh Kak caranya? Nah, caranya ini salah satunya dengan kita melakukannya atau menadakannya ketika membaca Al-Quran. Sebelum masuk ke nama-nama nadanya, kita terlebih dahulu untuk mengenal tingkatan-tingkatan nadanya. Memangnya ada berapa tingkatan nadanya? Nah, tingkatan nadanya ini ada 4. Yang pertama ini qoror, yang artinya dasar atau rendah. Yang kedua ini nawa, menengah atau sedang. Yang ketiga ini jawab, yaitu tinggi. Nah, yang terakhir ini jawab, yaitu tertinggi. Oke, selanjutnya kita akan mengenal macam-macam lagunya di Al-Quran. Pertama, Bayati. Bayati memiliki 4 tingkatan nada, yaitu pertama qoror atau dasar, yang kedua nawa atau menengah, yang ketiga jawab atau tinggi, dan yang keempat jawab tertinggi. Yang kedua soba. Soba memiliki 4 variasi nada. Yang pertama awal makam soba, yang kedua asyiran atau nawa, yang ketiga azami atau jawab, yang keempat kufla mustanza. Yang ketiga nahawan. Nahawan sama memiliki 4 variasi nada. Yang pertama awal makam nahawan, yang kedua nawa, yang ketiga jawab, yang keempat kufla mahur. Yang keempat hijaz. Hijaz memiliki 4 variasi nadanya juga, yaitu awal makom, yang kedua hijaz kar, yang ketiga hijaz karkur, yang keempat awan hijaz. Yang kelima ros. Ros ini sedikit agak berbeda dengan yang lainnya. Ia memiliki 6 tingkatan nada. Yang pertama awal makom ros, yang kedua nawa, yang ketiga jawab, yang keempat kufla zinjiran, yang kelima syabir ala ros, dan yang keenam awan ros. Keenam sika. Sika memiliki 4 variasi nada,
yaitu awal maqam, yang kedua Iraqi atau nawa, yang ketiga Turki atau jawab, dan yang keempat variasi ram. Yang ketujuh jiharka. Jiharka hanya memiliki 3 variasi nada, yaitu pertama awal maqam, yang kedua nawa, yang ketiga jawab. Nah, jadi itulah macam-macam nada dan lagu dalam Al-Quran yang bisa teman-teman ketahui. Dan untuk masalah bagaimana cara dan contohnya, teman-teman bisa lihat di YouTube atau sumber-sumber lainnya. Karena apabila kita sudah memahaminya atau mempraktikannya, kita akan sudah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di mana ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Bacalah olehmu Al-Qur'an dengan indah menggunakan suaramu dan selalu berusaha agar membacanya kau buat indah dan bagus." Kurang lebihnya bunyi hadisnya seperti itu. Dan mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada pengucapan kesalahan. Dari kami mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Di sini kami akan menjelaskan tentang Eskul Pramuka. Dan nama kakak adalah Kananda. Dan nama kakak adalah Kamita. Nah, kalian pasti tahu, itu pramuka kan? Pasti tahu lah yang di rumah, pasti pernah kan pramuka. Kepramukaan ini merupakan sebuah sistem pendidikan untuk para pemuda agar bisa menjadi orang yang bermanfaat. Kegiatan pramuka sangat banyak. Nah, untuk kegiatan pramuka yang ada di MA Dakhil Khairat ini, ada yang namanya penerimaan tamu ambalan. Penerimaan tamu ambalan itu seperti kayak misalnya kalian baru datang ini mengenal pramuka dan kalian akan melaksanakan camping yaitu di Hotel Bintang 5 yaitu dengan sebutan MA Dakhil Khairat. Dan selain itu kelas 11 juga ada namanya yaitu pelantikan bantara. Pelantikan bantara itu tidak semudah orang yang pikirkan. Misalnya mendapatkan ini namanya bantara, itu tidak semudah orang yang dapat itu gampang beli ya, enggak. Jadi dapat ini susah, kalian harus dilatih dulu, nginep. Misalnya di Cibubur, kalian harus nginep dan di situ kalian dikasih pelajaran oleh pembina kalian. Dan selain itu pramuka dan oleh kelas 12 yang dilakukan luar sekolah. Kalau kelas 12 itu pelantikan pandega ya? Laksana. Ya, pelantikan laksana yang dilaksanakan di Gunung Bundar. Itu dikasih pelajaran dan penjelasan selanjutnya oleh Kamita. Selain itu, pramuka yang ada di Khairat ini pernah mengikuti PPMD selama 3 hari, acara nasional di Magelang, dan lain-lainnya. Ada juga event yang dilakukan di Yayasan MA Dakhil Khairat ini diadakan selama 3 hari dan diadakan setiap 3 tahun sekali, yaitu Jambore Akbar yang diikuti oleh MI dari kelas 4 sampai kelas 6, MTS dan MA. Di sini kita akan sama-sama belajar tentang pramuka dan saling mengenal lebih dalam lagi antara satu dengan yang lain. Nah, selain itu, ada juga yang ikut satuan karya atau SAKA. SAKA atau satuan karya adalah wadah pendidikan guna untuk menyalurkan bakat, minat, dan menambah pengetahuan kepada para pramuka pemuda. Nah, ada 16 SAKA yang ada di Indonesia. SAKA Dirgantara, Bayangkara, Bahari, Bakti Husada, Bani Sosial, Kencana atau Keluarga Berencana, Kerohanian, Pariwisata, Pekerjaan Umum, Pustaka, Tarunan Bumi, Teknologi, Telematika, Wana Bakti, Wirakartika, Kalpataru, Widya Bakti, Adiasta Pemilu, dan Milenial. Nah, untuk SAKA yang di sekitar Kalideres ini ya, ada SAKA Bayangkara, kepolisian. Jadi kalian kalau ingin menjadi polisi, masuk aja pramuka. Nanti kalian mendapatkan pelajaran pemahaman yang lebih banyak dan menjadi polisi. Dan SAKA Wirakartika itu cita-cita kakak jadi Wirakartika jadi TNI. Lihat badannya keker kan. Dan SAKA Bakti Wisada itu seperti dokter, ya benar. Mengobati pasien yang sedang sakit, jangan sakit hati, jangan. Dan itu mungkin ya penjelasan kakak Nanda dan Kamita tentang penjelasan tentang pramuka. Ada yang disampaikan? Pramuka itu enak, meskipun memang melelahkan, tapi enak beneran. Bisa jalan-jalan gratis.
enak banget gila dingin ke puncak. Sekian dari kami berdua, bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sudah tahu kan nama saya Muhammad Rizkananda di video sebelumnya. Nah, di sini saya berdua akan menjelaskan sistem jurnalistik, bagaimana kerjanya dan bagaimana saya mendapatkan pengalamannya. Dan perkenalkan partner saya. Nama saya Muhammad Rifki Julhab, dipanggil Rifki. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pekerjaan di OSIS jurnalistik itu, bidang jurnalistik itu gimana. Yang pertama tuh kalian misalnya ada upacara itu seperti upacara 17-an Agustus, kita memotonya dengan kamera. Setelah kita memoto dengan kamera, kita memasukkan suatu foto itu ke dalam flash disk dan memasukkan ke dalam komputer, dan komputer itu ditulis ke dokumen yang tertulis dengan sistem foto khusus MA Dahil Khairot. Dan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh partner saya Muhammad Rifki Julhab. Eskul jurnalistik dapat menjadi life skill baik sekarang maupun setelah lulus dari sekolah. Dengan mengikuti eskul jurnalistik, siswa dapat belajar menulis. Setelah itu hasil tulisannya dapat dikirimkan ke berbagai media, dan ternyata hal ini bisa dilakukan banyak belajar. Bahkan ada yang mampu menerbitkan kumpulan puisi maupun cerpen dalam bentuk buku. Nah, itu kalian tahu kan? Jadi sistem jurnalistik itu begitu. Jadi kalian kalau misalnya masuk Dahil, masuk aja OSIS jurnalistik, iya kan? Iya. Mantap, moto-moto bisa moto-moto. Nah, mungkin itu aja dari saya yang menjelaskan tentang sistem jurnalistik. Mau kata sampai nggak buat di kelas? Kali aja. Kurang lebihnya diambil aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang keenam yaitu penjelasan tentang tribun dan lain-lainnya yang akan dijelaskan oleh partner saya itu Fika Fojia. Jadi di sini kita bakalan ngadain challenge, yaitu pertanyaan sama tweetbon. Untuk pertanyaan kita akan memberikan kalian link, nanti di bawah di deskripsi itu ada link. Kalian pencet aja, nanti di situ jawab pertanyaan. Kita akan memilih satu pemenang cewek sama satu cowok. Terus nanti pemenang itu akan dijadikan abang dan none Dahil Khairat plus pulsa. Terus untuk tweetbon, silahkan kalian cek di IG Batanghari. Nanti di situ ada tweetbon, silahkan kalian save dan edit foto kalian, lalu upload di IG masing-masing dengan caption motivasi yang bagus dan memberikan hashtag yang sudah diberikan oleh OSIS, serta mengetek akun IG Batanghari serta MADK. Sama halnya dengan pertanyaan, kita akan memilih satu pemenang untuk tweetbon, dan satu pemenang itu akan mendapatkan pulsa senilai 20.000. Nah, dan sebelum acara kita tutup, nah silakan bagi yang belum bisa paham bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah nanti akan kita jawab satu persatu. Ya, selanjutnya yaitu dimohon kepada adik-adik kelas 10 mohon agar kiranya memilih satu bidang eskul, ya, karena ini merupakan wajib dan berpengaruh di buku rapot kalian nanti. Oke, semuanya mungkin cukup sampai di sini ya pertemuan kita walaupun hanya online. Mudah-mudahan tetap bisa bermanfaat, dan saya berharap teman-teman OSIS berharap semoga adik-adik kelas dapat tertarik di organisasi OSIS dan di salah satu eskul. Nah, dan mungkin sampai sini saya kami berdua apabila ada kata-kata mohon dimaafkan, karena kami ini adalah manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi maafkan dan mudah-mudahan bisa bertemu di waktu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.